Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Inspiratif. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tidak asing ya, yaitu Bapak Rusman Nurdiansyah ya. Ya. Beliau adalah salah satu dosen dari Institut Al-Masturiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang moderasi beragama yang bertajuk Beda itu biasa, bersama itu luar biasa. Di era media sosial seperti sekarang, informasi datang begitu cepat. Sayangnya, tidak semua informasi membawa dampak positif. Kadang kita menemukan ujaran kebencian, hoax, bahkan provokasi yang mengutamakan atau mengatasnamakan agama. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Apa sih itu moderasi beragama dan mengapa penting bagi kehidupan kita? Bersama saya Gilang Ardio Saputra dan narasumber kita, Bapak. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Apa kabar, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Senang sekali ya bisa berbincang dengan Bapak. Saat ini istilah moderasi beragama sering kita dengar, tetapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum benar atau belum mendalami arti yang sesungguhnya itu apa. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan tentang moderasi beragama itu apa sih, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang ada di hadapan kita semua dan juga yang secara langsung melalui media sosial maupun media yang lainnya. Terima kasih kepada sahabat host yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan seputar moderasi beragama ya dengan beda tajuk tadi menarik sebenarnya. Beda itu biasa, bersama luar biasa. Apalagi di era sekarang itu banyak persepsi mengenai isu-isu yang berkeliaran sehingga orang langsung menangkap bahwa itu sebuah kebenaran, padahal itu belum tentu sebuah kebenaran ya. Baik, mengenai moderasi beragama ya, bahwa kita pahami moderasi beragama itu cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan. Bahasa Arabnya itu tawazun, kemudian toleransi, tasamu, kemudian moderat, tawasul itu, dan dari perbedaan suku, bahasa, dan lantas apa yang mereka lakukan meskipun beda agama, lantas kita hakimi sesuatu yang kasar begitu, itu tidak diperbolehkan gitu, ya. Itu salah satu konkretnya sikap atau perilaku dalam pandang bagaimana praktek beragama kita yang mengedepankan keseimbangan tadi, yaitu toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dan moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut gitu, bukan gitu. Tetapi justru seorang tetap menjalankan ajaran agamanya dengan baik gitu. Namun bagaimana tetap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi bukan berarti keyakinan kita kemudian mengurangi keyakinan kita, itu bukan. Dan bukan berarti pula agamanya yang harus dimoderasi, bukan. Tapi cara beragama ya. Ingat, bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara beragama. Cara beragama itu siapa? Ya kita sebagai manusia yang memahami agama itu kadang kurang tepat begitu. Kalau agamanya sudah benar begitu, tapi cara beragamanya kita belum tentu bisa menghargai perbedaan. Jadi moderasi beragama itu tidak mempercampur adukan sebuah agama gitu, Pak? Oh tidak, tidak mencampur adukan agama gitu ya. Nah, justru orang yang memandang bahwa moderasi beragama itu mencampur adukan, itu
salah satu kesalahpahaman yang sering muncul ya, bahwa moderasi beragama mencampur adukan agama itu salah sebenarnya. Salah memahami gitu ya, salah memahami. Tapi moderasi beragama tidak mengubah akidah, tidak gitu. Atau keyakinan seorang, tidak. Yang dibangun adalah sikap menghargai perbedaan itu, dan menjaga kehidupan bersama agar tetap damai gitu. Ya, tidak memaksa orang untuk harus sama dengan agama kita gitu, apalagi dengan cara kekerasan gitu. Kemudian tidak memaksakan pendapat orang lain yang berbeda harus sama dengan pendapat kita, itu juga tidak boleh gitu ya, saling menghargai perbedaan pendapat gitu. Jangan merasa bahwa diri kita yang paling benar, mereka salah, itu salah itu. Justru pendapat kita benar dan ada kemungkinan salah, dan pendapat mereka benar, ada kemungkinan juga salah. Itu kaul ulama ada yang berpendapat begitu. Bahkan kaul mereka salah, ada kemungkinan benarnya begitu. Jadi itulah yang harus dikedepankan, cara pandang kita melihat perbedaan. Berarti kayak ini ya, sikap rasa saling menghargai dan juga toleransi satu sama lain ya. Berarti jangan sampai kayak kita tuh merasa bahwa diri kita tuh paling benar gitu kan di dunia ini kan. Karena kita itu kan bisa dibilangnya manusia ya, tempatnya salah dan juga dosa. Kita jangan merasa paling benar lah di dunia itu kayak gitu ya Pak. Ya, tidak merasa paling benar, tapi kita berusaha bagaimana menjadi orang yang benar dan tidak merasa paling benar di hadapan orang lain gitu. Apalagi underestimate bahwa yang lain itu adalah benar gitu. Itu ada ukuran-ukuran tertentu ya, bahwa kita juga punya penilaian bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam gitu ya. Inna dina indallahi Islam kan begitu. Itu keyakinan menurut mayoritas umat Islam. Saya juga berkeyakinan begitu. Gitu. Yang lain kalau merasa itu benar ya silahkan gitu. Silahkan, kalau agama lain itu ya silahkan. Kita tidak bisa memaksa Tidak memaksa gitu. Tapi saya berkeyakinan bahwa inna dina indallahi Islam, dan tidak berpandangan bahwa mereka harus dipaksakan untuk menjadi Islam. Nah, jauh Pak. Kalau kita lihat sekarang ya, media sosial itu sering menjadi tempat munculnya perbedaan, bahkan konflik yang mengutamakan atau mengatasnamakan agama gitu Pak. Ya. Bagaimana nih moderasi beragama bisa diterapkan di era digital seperti sekarang itu Pak? Iya memang ya, bahwa era digital atau istilah sekarang itu disrupsi lah ya, ada lagi yang mengistilahkan Gen Z, malah istilahnya banyak memberikan manfaat ya, tetapi juga di samping manfaat juga kita harus tahu pasti ada tantangan gitu. Kita sering menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya, itu juga keliru ya. Dalam konteks moderasi beragama ada beberapa hal sederhana sebenarnya ya yang bisa dilakukan di era digital ini, di era disrupsi ini. Mana salah satunya? Pertama, menyaring informasi sebelum membagikannya. Bahwa informasi yang diterima kita harus baca dulu nih, ini benar apa enggak informasinya. Jangan lantas kita baca langsung dikirim atau kita terima langsung kirim ya. Tapi harus digali dulu, dipahami dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, biasa begitulah ya. Itu baru kalau diyakini, dirasa ini ada kebenarannya, silahkan itu di-sharekan. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian. Karena sekarang banyak ya kasus yang fenomena yang sangat luar biasa sekali mengenai ujaran kebencian. Nah, itu bagian dari efek era digital gitu ya. Nah, kita jangan mudah terprovokasi, tapi harus, kalau bahasa agamanya itu tabayun. Ketika ada isu membludak, kita jangan lantas langsung ikut-ikutan gitu, tapi
harus mencari tahu dulu ini benar atau tidak. Bahasa itu tabayun gitu, tabayun mencari kebenarannya gitu. Tabayun ya bahasa. Kalau dirasa itu tabayun sudah, kemudian kita amati, kita pelajari itu ada sebuah kebenaran, baru itu bisa untuk kita menjadi sebuah tindakan yang harus kita laksanakan apa. Ketiga, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan di ruang digital. Apa maksudnya? Kadang kan kalau kita membuat status atau di TikTok ya, apalagi di Twitter, itu kan komentar-komentar netizen itu banyak ya. Kadang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kasar, ada yang halus. Nah itu saya pikir nggak bisa untuk membatasi itu sulit. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada siapapun yang hari ini dekat dengan kita itu secara perlahan-lahan, yang sering menggunakan gadget gitu ya. Proses pendidikan dalam menyampaikan pendapat di ruang digital itu tidak mengikuti yang lain yang jeleknya gitu. Memang kan bahasanya netizen mah bebas kan ya, komentar apa emang bebas kalau netizen mah ya. HP digenggam, berbicara berpandangan apapun atau berargumen apapun bebas lah gitu. HP punya dia, kuota dia yang beli kan gitu ya, bebas. Jadi caranya yaitu di samping menghormati perbedaan tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang edukatif itu, pesan moral itu yang membawa kebermanfaatan dengan sesama ya. Juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan ya pesan-pesan kebaikan tadi yang bermanfaat, perdamaian, misalkan persatuan gitu ya, menjunjung persatuan, bagaimana kita menyebarkan informasi untuk menguatkan rasa persaudaraan kita, persatuan kita. Jangan diulik-ulik perbedaannya, itu sudah sunatullah perbedaan itu sudah sunatullah. Jadi artinya jari kita itu di media sosial ya bisa mencerminkan nilai-nilai agama juga ya, apa-apa gitu. Iya, contoh misalkan ya saya kan sering menyampaikan pesan ya, kalau mengisi beragama sederhananya begini, pada generasi milenial atau Gen Z ya, itu scroll bijak beragama asik gitu ya, scroll dengan bijak gitu. Maknanya adalah ketika kita menerima informasi di media sosial, jangan langsung percaya apalagi menyebarkannya. Kan kita scroll ya, wah ini apa ini, langsung kirim gitu, enggak gitu. Karena anak-anak muda sekarang scroll sering ya, lewat informasi apa, ini menarik nih, langsung dibagikan, itu juga keliru kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita memahami dari apa yang sudah scroll, kita simak dulu, ya kan ini dari orang lagi rame ini, kemudian kita analisis terlebih dahulu, lalu kita harus memberikan pada orang lain. Gitu. Berarti kalau misalkan kita menggunakan media sosial ya, kita menerima sebuah informasi, kita itu harus menggali terlebih dahulu informasi itu ya Pak. Iya betul. Soalnya kalau misalkan kita tidak menggali informasi terlebih dahulu, berita itu benar atau bohong, ya itu sama aja kita kayak menyebarkan hoax teman-teman. Jadi nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh gitu. Ayo Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya ya. Apa sih contoh sederhana moderasi beragama yang bisa dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang, yaitu generasi Gen Z ya, kalau kita dari generasi Gen Z, ya Gen Z. Baik, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kurang lebihnya adalah tadi, tapi secara sederhananya atau secara konkretnya lah, bahwa bagaimana praktek moderasi beragama untuk generasi Gen Z banyak sekali ya. Salah satunya
misalnya bagaimana berteman tanpa membeda-bedakan agama gitu atau latar belakang gitu ya. Oh ini agamanya bukan Islam, gak usah ditemani, itu juga salah. Oh ini orang berdasarkan kesukuan, ini mah suku Jawa, kita Sunda, baik berteman, itu juga salah. Iya. Kemudian menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah gitu. Tidak mengejek simbol atau praktek keagamaan orang lain, tidak menjelekan gitu. Kemudian mau berdialog terbuka dengan santun ketika ada perbedaan pendapat, tadi kan sudah disampaikan ya. Dan yang paling penting menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling belajar, saling memahami, menyayangi, bukan alasan untuk bermusuhan. Hakikatnya kita itu manusia yang berbeda-beda, tidak harus saling bermusuhan sampai menumpah kadar, tidak. Justru harus melihat dari sisi kemanusiaan, saling menyayangi, saling mengasihi. Itulah yang diajarkan oleh para leluhur kita. Apalagi kita sudah menjadi sebuah bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa yang besar ini terpecah belah, bubar karena sesuatu yang kecil, perbedaan suku, agama. Karena itu bubar masalah agama. Enggak begitu. Kita bisa dipersatukan dengan suatu konsep yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ini sudah dibingkai oleh konsep itu PBNU, dari perbedaan itu ya. PBNU yang tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah menjadi sebuah harga yang sangat mahal sekali untuk dibayar untuk berdirinya sebuah negara yang baldatan thayyibah walaupun Biasa ya teman-teman, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan agama dengan penuh keseimbangan, menghormati perbedaan dan menjaga persatuan. Betul? betul sekali ya.